Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para masyayikh kita, para sesepuh kita, para orang tua kita yang ada di lingkungan Karang Sukun Mataram ini. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, bisa terus menemani kita, terutama di dalam masjid tercinta ini, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Kepala Lingkungan Karang Sukun Mataram beserta jajarannya. Yang kita hormati pula Bapak Takmir Masjid serta jajarannya, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin hadirat yang insya Allah malam ini kita dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama yang mengajak kita semua terus melantunkan kalimatut tahmid, hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, atas semua limpahan karunia dan nikmat yang tiada terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat karunia Allah itu, tentu kalian tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam terus kita lantunkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat risalah beliau, alhamdulillah, baru saja kita sudah menyelesaikan salah satu sunnah beliau, Qiyamul Lail, di bulan Ramadan ini, yakni salat tarawih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walau dalam suasana hujan, ingatlah, hujan itu bukan azab bagi kita yang beriman, tapi hujan adalah barakah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menghidupkan segala sesuatu dari air, demikian pula dengan air hujan. Mudah-mudahan hujan malam ini membawa kesejukan lahir batin buat kita. Mudah-mudahan juga malam ini bukan hanya hujan air yang turun, tapi hujan rahmat
hujan maghfirah, bahkan hujan barokah pada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, hari diturunkannya Al-Quran, yakni di bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan awal mula turunnya Al-Quran, atau pertama kali turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan yang disebut dengan nama Lailatul Qadar. Bagaimana firman-Nya? Inna anzalna fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah di malam Al-Qadar itu menurunkan hikmah-hikmahnya, yaitu ayat-ayatnya yang sudah tertuang dalam mushaf Al-Quranul Karim. Maka pada kesempatan ini yang ingin menguraikan kepada kita hikmah nuzulul Quran. Yang pertama, kita lihat surah pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yakni 5 ayat daripada surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat ini kita dapat mengambil 5 poin penting. Yang pertama, pada ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra di sini artinya baca, baca artinya belajar. Maka pantas Al-Quran disebut dengan nama Al-Quran dari kata qara'a yang artinya baca. Dan kita belajar mulai dari membaca. Ingat, ingin mendapatkan hikmah Al-Quran harus iqra. Dan ingat lagi, kita bukan sebatas iqra saja. Coba lihat penggalan ayat berikutnya. Iqra bismi rabbika. Baca sambil sebut nama Tuhanmu. Belajar, baik belajar ngaji, belajar sekolah, baca, belajar sambil sebut nama Tuhanmu. Ini luar biasa. Jarang orang belajar sambil nyebut nama Tuhannya. Kita diajarkan bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, baru kita belajar. Yang paling hebat tatkala dia belajar sambil nyebut nama Tuhannya, sambil zikir pada Allah, sambil nyebut kalimah lafzul jalalah atau ismul a'zam, Allah, Allah, Allah. Nabi Muhammad
ketika turun ayat ini, lalu disampaikan wahyu ini melalui malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Apa kata baginda Rasul? Ma ana biqari. Saya enggak bisa baca. Maka yang keduanya diulang lagi oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Tetap Nabi bilang, ma ana biqari. Saya enggak bisa baca. Maka dirangkullah baginda Nabi oleh malaikat Jibril dan diulang perintahnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka baginda Rasul langsung kontak 7 alam batinnya, langsung ingat Allah, Allah, Allah. Maka baginda Rasul pun mengucapkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar sambil nyebut nama Allah. Ini. Kalau kelasan kita, alhamdulillah sebelum belajar baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling hebat itu belajar sambil nyebut nama Allah. Dia belajar terus Allah, 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 Allah. Kalau sudah dalam belajar sering nyebut nama Allah, Allah, maka tatkala mengamalkan ilmu yang dia pelajari, dengan sendirinya dia akan langsung ucapkan Allah, Allah, Allah. Ketika belajar tentang sholat sambil mengucapkan Allah, 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 tatkala dia amalkan sholat, maka hatinya langsung kontak Allah, Allah, Allah. Kenapa kita belum bisa sebut nama Allah tatkala ibadah? Ini permasalahannya. Ketika belajar tidak nyebut nama Allah. Ini perintahnya dalam Al-Quran. Jelas. Belajar saja sebut nama Allah yang menciptakan kalian. Ini rumusnya. Belajar akan sukses dan berkah ilmunya. Karena zaman sekarang banyak orang belajar, rajin belajar sampai nuntut ilmu luar daerah, luar negeri dengan titel-titel yang tinggi, pulang-pulang enggak kerja sesuai dengan jurusan yang diambilnya. Ada jurusan bahasa Inggris, tapi dia ngajar olahraga diajar. Ada juga titel SH kok kerja di pom bensin misalnya. Ini enggak jurusannya. Mungkin itu sebabnya belajar tidak sambil nyebut Allah, Allah, Allah atau nama Allah. Ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Apa yang kita pelajari? Apa yang kita baca? Yang pertama baca dengan sambil nyebut nama Tuhan. Apa yang kita baca? Apa yang kita pelajari? Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini maknanya baca diri sendiri, pelajari diri sendiri dulu. Siapa kita? Maka kita kenal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam sebuah asar, sebuah kabar hadis baginda Rasulullah SAW, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang sudah membaca dirinya, siapa yang sudah mengoreksi dirinya, siapa yang sudah mengenal dirinya, insya Allah dia akan kenal Tuhannya. Jadi jawabannya nanti kalau ada pertanyaan, kenapa saya kok nggak khusyuk sholat?
berarti nggak kenal Tuhan. Kenapa nggak kenal Tuhan? Nggak kenal dirinya. Ini. Sehingga untuk mempelajari diri sendiri, ingat belajar. Iqra bismi rabbik. Baca, pelajari diri sendiri, koreksi diri sendiri sambil sebut nama Allah, Allah, Allah. Maka baca Al-Quran harus tidak sebatas membaca saja, pahami isinya. Karena Al-Quran penuh dengan hikmah bagi siapa? Bagi mereka yang mengkaji. Karena ayat yang ketiga perintahnya belajar. Diulang dia ayat pertama itu menjadi Iqra wa rabbukal akram. Pelajari Tuhanmu yang maha mulia. Kaji. Tadi kita disuruh kaji diri sendiri. Berikutnya bacalah. Pelajari lagi. Artinya belajar itu terus. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntut ilmu itu dari buayan ibu kita, dari ayunan giong kita sampai kita masuk liang lahat. Baca. Pelajari. Perhatikan. Renungkan. Amalkan. Terus kita baca Al-Quran. Al-Quran itu sumber segalanya bagi kehidupan manusia. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Itulah dia kitab Al-Quran. Tidak ada keraguannya di dalamnya. Di dalamnya ada pedoman hidup lengkap. Siapa yang ingin bahagia, pelajari Al-Quran. Baca Al-Quran. Kaji, renungkan, amalkan. Pelajari berkali-kali. Siapa yang masih ragu dengan Al-Quran, baca dia ayat 2 surah Al-Baqarah itu berkali-kali dan harus ngerti maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ulang. Dzalikal kitabu la raiba fihi sambil renungkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hati kita, Iqra bismi rabbik. Baca dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Orang-orang yang terus membaca Al-Quran, dialah yang akan diturunkan hikmah Al-Quran di dadanya. Jadi yang ketiga, belajar dan terus belajar sampai kita mempelajari ilmu tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 3 yang kita dapat ini. Ayat berikutnya, Allazi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan dengan pena, dengan pulpennya terus berjalan. Allah akan menulis Al-Quran itu di dada-dada siapa yang Dia kehendaki. Tidak sembarangan, tapi Allah sendiri. Tapi dalam Al-Quran, Allah dengan nyata-nyata
membocorkan rahasia bagaimana kita mendapatkan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Satu jawabannya, takwalah kepada Allah. Allah yang akan mengajarkan kamu, bukan manusia-manusia itu. Manusia itu hanya adalah asbab, tapi yang menentukan, yang mentakdirkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mondok di sini nggak betah berhenti, tapi ternyata betah di pondok yang ini. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nggak pernah mondok-mondok, tapi dia diberikan hikmah yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ketakwaannya. Mungkin dia nggak takwa, bapaknya yang takwa. Bapaknya yang mendoakan dia supaya nanti dia diberikan hikmah ilmu Al-Quran itu. Keluarganya yang takwa, karib kerabatnya yang takwa, masyarakatnya yang takwa. Dia enggak punya apa-apa untuk pergi nuntut ilmu, tapi masyarakatnya yang takwa. Ayo kita kirim si anu ini biar rajin di masjid, kita pondokkan dia supaya nanti kembali bisa memberikan pencerahan di tengah-tengah kita. Masyarakatnya yang takwa, maka bertakwalah. Sehingga Allah yang mengajarkan kita. Ingatlah, Allah yang mengajarkan kita. Bagaimana caranya? Ayat Al-Alaq ayat 1 tadi jawabannya. Belajar sambil menyebut nama Allah. Allah, Allah. Nah. Jadi Allah dalam ayat keempat ini mengajarkan kita untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah yang akram, maha mulia. Kalimat al-akram memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya Allah yang maha mulia dan dialah yang akan memuliakan siapa yang dia kehendaki. Maka mintalah kemuliaan itu, yaitu dengan ilmu. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa supaya kita dimuliakan Allah melalui ilmu. Yang terakhir, yang kelima, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Yang memahamkan kita itu Allah. Manusia hanya punya ikhtiar, usaha bagaimana dia memahamkan murid-muridnya. Tapi hakikatnya Allah lah yang menurunkan pemahaman itu kepada siapa yang dia kehendaki. Hadirin rahimakumullah. Lalu siapa yang akan diberikan atau diturunkan Al-Quran, diturunkan hikmah Al-Quran ke dalam dadanya? Ada dua kriteria. Pertama, mereka yang mensucikan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, meyakini Al-Quran adalah pedoman hidup. Dia yakin Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sucikan Al-Quran, hormati Al-Quran. Banyak tata caranya. Pelajari Al-Quran. Ya, tidak ada
orang bilang nggak sempat. Kalau disempatkan, Allah membukakan kesempatan yang besar. Jadi mereka yang mensucikan Al-Quran. Sehingga hati-hati dengan Al-Quran. Jadi disucikan lahir batin. Sehingga kaum wanita kalau dia datang haidnya dilarang pegang Al-Quran. Dilarang. Ada Al-Quran di tempat yang kotor segera diamankan. Ini bagian atau tata cara kita mensucikan, mengagungkan Al-Quran. Mushafnya dijaga dengan baik, para penghafalnya dihormati, diagungkan, dijaga, dimanfaatkan. Jangan dibuang para penghafal Quran itu. Jangan lihat umurnya masih muda. Jangan. Karena di zaman baginda Rasul, di zaman para sahabat, para penghafal Al-Quran itu dijadikan paling depan dalam segala hal. Ada budak, bukan budak, orang hitam. Dia budak, tapi diangkat jadi gubernur karena dia penghafal Al-Quran. Kita nih cari gantengnya saja baru kita lecok. Ilmunya, apalagi dia hafal Al-Quran. Mereka membawa berkah. Ada seorang jenderal di zaman Bani Umayyah, kalau nggak salah, Hajjaj bin Yusuf namanya. Tapi penghafal Quran jenderal ini. Tapi bengisnya luar biasa. Kalau sudah ketok palu hakim, penggal leher langsung. Kalau kita di Indonesia enggak. Sudah diketok palu, hukuman mati. Belum mati sampai sekarang. Hajjaj bin Yusuf, kalau sudah ketok palu, langsung dieksekusi. Penggal kepalanya. Banyak rakyat yang berdoa, ya Allah, matikan Hajjaj bin Yusuf ini. Dia bengis. Tapi dia sebelum mengeksekusi tahanan yang sudah divonis bersalah, dia tanya dulu. Kamu, sebelum saya penggal, apakah kamu sholat subuh berjamaah tadi? Oh enggak, penggal. Ada lagi, kamu sholat subuh berjamaah tadi? Tidak, penggal. Akhirnya datang ada tahanan, ditanya, kamu sholat subuh berjamaah? Oh iya, oh enggak, enggak jadi saya penggal kamu. Orang-orang tanya, kenapa yang sholat subuh berjamaah enggak kamu penggal? Saya takut sama Allah. Hadisnya jelas. Siapapun yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia akhirat semuanya ditanggung. Rezekinya aman, perjalanannya aman, masalahnya aman, semua aman. Siapa yang menyakiti mereka yang sholat subuh berjamaah, langsung aku yang akan turun tangan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang aku takutkan. Nanti Allah turun tangan akan menuntut aku, kata Hajjaj bin Yusuf. Ini sehingga ibu-ibu rajin sholat subuh berjamaah supaya bapak-bapaknya luas ditanggung semuanya. Ini hikmah Al-Quran. Banyak lagi cerita-cerita tentang hafizul Quran itu. Kalau ada di sini hafiz, jangan sia-siakan. Kamu masih kecil, jangan dulu dah jadi imam. Gak usah.
ya, rangkul dia, ambil. Karena tiang juga begitu, ya. Sehingga di Pagutan ada 3 lokasi orang sholat tarawih 1 juz malam. Ada 3 sekarang lokasinya. Di Pondok Tiang, Pondok Darul Falah, ada juga di Kedeng Tuan Guru Fauzan Tabrani namanya. Itu jam 10 sholat tarawihnya 1 juz sampai jam 12. Di jam 3 lagi qiyamul lail. Begitu seterusnya. Kita nih milih yang paling pendek. Kita senang ya. Gimana mau dapat hikmah Al-Qur'an? Orang yang akan dapat hikmah Al-Qur'an mereka yang paling sering baca, yang paling banyak baca, yang paling banyak dengar. Ya, kalau ada imamnya panjang, cepat cari dia. Saya harus bermakmum, jadi makmum pada imam yang panjang ayatnya supaya dapat hikmah daripada Al-Qur'an. Yang kedua, tadi mensucikan Al-Qur'an, yang kedua mensucikan hati. Bagaimana? Bersihkan semua dari penyakit-penyakit hati, sombong, riya, sum'ah, suudzon, atau prasangka buruk. Ini penyakit yang nggak bisa dan sulit dihilangkan, prasangka buruk. Ya, karena penyakit itu paling banyak akan menggerogoti mereka yang mengamalkan atau memakan penyakit-penyakit itu sendiri. Bukan membahayakan orang yang kita bicarakan keburukannya, tidak. Tapi akan membahayakan diri orang yang membicarakan keburukan orang lain. Sehingga bersihkan hati dari semuanya. Bersihkan. Ya, makanya belajar harus dengan menyebut nama Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita simpulkan hikmah daripada nuzulul Quran pada malam hari ini. Nuzulul Quran seperti dalam surah Al-Qadar tadi, Al-Quran turun di malam Al-Qadar. Itu artinya hikmah yang paling besar di dalam nuzulnya Al-Quran yaitu Lailatul Qadar. Kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sekarang yang sampaikan siapa ciri-ciri yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ada 3. Ada 3. Ketiga-tiga ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pertama, malaikat. Kedua, ar-ruh. Ketiga, insan kamil. Karena di malam Al-Qadar tanazzalul malaikah. Malaikah ini bentuk jamak. Akan turun para malaikat. Semua malaikat akan turun di malam itu. War-ruh, juga malaikat Jibril. Ruh di sana sebagian besar para mufassir mengartikan ruh di sana adalah malaikat Jibril turun di malam Al-Qadar. Yang terakhir, insan kamil, manusia paripurna. Siapa mereka? Mereka yang mengamalkan surah Al-Alaq 1 sampai 5 tadi.
Mereka yang mensucikan Al-Quran, mereka yang mensucikan hatinya. Orang-orang seperti ini akan mengamalkan Islam secara paripurna. Islam secara lahiriah dan Islam secara batiniah. Puasa dia kerjakan, baik puasa secara lahiriah yaitu fisik, menahan diri daripada makan minum dan nafsu syahwat, juga dia berpuasa dari dimensi jiwa, menjaga hati dan ruhnya dari penyakit-penyakit hati. Itulah hakikat puasa. Inilah yang disebut dengan insan kamil. Kalau kita kan banyakan tidurnya puasa. Habis sholat subuh tidur sampai jam 10. Habis zuhur tidur sampai sore. Sore pun nyempatkan diri tidur lagi. Lalu kapan dia ngerasakan puasa? Nah ini. Sehingga kita puasanya enggak paripurna. Maka di malam Al-Qadar itu akan bertemu 3 ruh tadi. Malaikat, Jibril dan insan kamil. Orang yang mengamalkan Islam secara paripurna, lahir dan batin. Dia sholat, lahir dan batin. Dia puasa, lahir dan batin. Zakat fitrah, lahir dan batin. Haji, lahir dan batin. Zikir pun lahir dan batin. Ini kita lahirnya saja udah nggak ada tenaga zikir. Ya, subhanallah. Gimana mau terasa dalam hati kita? Karena ingat, para ahli zikir itu mendapatkan rahasia dari sebutan zikirnya tatkala dia mengeraskan zikirnya. Sehingga ada yang mengatakan kalimah la ilaha illallah dipukulkan dengan keras ke sanubarinya atau ke hatinya. Ini gak pantas ada orang zikirnya keras-keras. La ilaha illallah. Nah, seperti yang baca selawat tadi. Tapi yang dia pukulkan hanya batas suara-suara saja. Hei. Padahal orang disuruh selawat, tapi dia hei. Ya. Nah, baca selawatnya, semangat. Ya, fisik juga harus semangat. Maka akan mempengaruhi batin kita. Sehingga ada golongan orang yang hanya zikir lisan saja, ada orang yang zikir hati saja. Yang paling baik itu zikir lisan dan zikir batin. Itulah ciri orang yang disebut insan kamil, yang akan bertemu dengan golongan yang lain, yaitu al-malaikah, Jibril dan insan kamil itu. Mudah-mudahan hikmah nuzulul Quran pada malam hari ini berkesan di hati kita semua, dan mudah-mudahan kita golongan yang ditentukan oleh Allah mendapatkan hikmah Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapapun yang dikehendaki mendapatkan hikmah Al-Quran, ilmu Al-Quran, maka sungguh dialah yang telah diberikan hikmah yang banyak, ilmu yang banyak dari Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hikmah peringatan nuzulul Quran pada malam hari ini.
Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi untuk menjadi pedoman dalam mengarungi hidup di atas dunia ini. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil muttaqin wa ila hidayatil muttaqin wal muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.